Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Termasuk saya disayang, setiap kita disayang. Bukti besar kasih Allah kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita dari hari ke hari dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan sebetulnya. Banyak manusia yang kalau tidak cinta Yesus, tidak hidup taat kepada firman Allah, orang dunia menantikan kematian. Tapi bagi kita semua yang cinta Tuhan Yesus dan yang dicinta sama Tuhan, dan kita adalah domba-domba penggembalaan dari Tuhan Yesus sebagai gembala agung, kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita seperti 5 gadis yang bijaksana sedang menanti kedatangan mempelai yang ajaib sempurna, Tuhan Yesus. Dan kita bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki yang sempurna, itulah Tuhan Yesus. Tutup. Sementara kita menantikan datang Tuhan, kita cinta Yesus, komitmen kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Keselamatan dengan syarat ikuti kehendak Tuhan. Tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak taat kepada firman Allah. Maunya sendiri, mana bisa saudara? Kita hidup di Indonesia aja, di dunia nggak bisa senang sendiri. Kalau senang sendiri silakan melanggar hukum, tapi masuk penjara saudara kamu melanggar hukum. Semakin hidup dengan sia-sia kalau kita tidak sesuai dengan aturan main. Saudara setir mobil kalau tidak ikutin aturan main, ya lampu merah diterjang terus saja, tabrakan saudara, kacau. Oleh itu mari kita mau masuk surga harus ikuti SOP surga. Itulah firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Pujian ini ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin Bapa. Malam hari ini Bapa, kami haus akan firman-Mu. Kami butuh ajaran dari Engkau Bapa. Kami butuh perintah-perintah-Mu, supaya ku belajar mendengar dan melakukannya Bapa, menurut kehendak Tuhan. Aku tidak mau menuruti dunia yang akan hancur, tapi kamu hidup seturut kehendak-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, apa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Perbarilah kehidupanku, hatiku, batinku, menurut gambaran haliknya yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, tiap malam saya menyampaikan firman Tuhan perjanjian baru. Sudah berlangsung 4 tahun lebih. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar kita menjadikan diri kita sebagai 5 gadis yang bijaksana, yang sama-sama menantikan kedatangan Tuhan bersama 5 gadis yang bodoh. Tapi yang bodoh hidupnya lalai. Dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Minyak bercari firman dan Roh Kudus. Biar firman dan Roh Kudus kan menuntun kita. Tiap malam, tiap pagi kita terus baca firman Allah, supaya kita dipagari dengan pagar ilahi, supaya tidak ada celah atas kuasa iblis. Sebab kita tinggal di dunia ini di bawah kuasa si iblis, tapi pemiliknya Tuhan. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan pemiliknya yang punya otoritas penuh, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tidak lalai dalam hidup, tidak boleh hidup sembrono saudara, tapi mari kita hidup seturut kehendak Tuhan. Tema firman Tuhan kita membacanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita berurutan tiap malam baca perjanjian baru. Kemarin kita sudah selesai 1 Tesalonika, 2 Tesalonika sudah selesai, sudah berakhir. Puji Tuhan, sekarang kita lanjut di 1 Timotius. Suratan Rasul Paulus adalah 13 kitab saudara. Ada beberapa hamba Tuhan pendapat surat Ibrani juga adalah suratan Rasul Paulus. Di dalam pelajaran tabernakel, ya Ibrani itu banyak dapat memberikan pelajaran tabernakel. Dan kami sebagai hamba Tuhan punya pandangan bahwa surat Ibrani pun ada surat ke-14 dari Paulus. Tapi ada juga yang bukan, kata tidak apa-apa. Yang penting adalah firman Tuhan, ya. Karena Yesus tempatkan di atas Rasul Paulus, tempatkan Yesus di atas segala-galanya, dan Yesus adalah firman Allah. Rasul Paulus sama kita pada prinsip adalah manusia ciptaan Tuhan. Tapi yang membedakan adalah cinta kita kepada Tuhan masing-masing. Banyak anak Tuhan yang cinta Tuhan, tapi banyak pula yang tidak cinta Tuhan. Ya, oleh itu mari kita belajar melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Iman kita dibangun, kehidupan kualitas rohani kita dibangun. Seperti pisau dipoles terus makin hari makin tajam. Sehingga kita makin tajam lebih dalam mengerti akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tadi yang saya baca surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat saudara, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena nanti suatu hari kalau kita masuk dalam kerajaan surga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka harus ikuti standar kerajaan surga. Ikuti yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Karena sudah sesuai dengan firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22 23 Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu sudah bukan asing lagi ayat itu. Bukan orang berseru aku Tuhan, Tuhan kan masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Kalau hidup manusia tidak sesuai dengan SOP surga, tidak melakukan kehendak Allah, tidak selaras dengan firman Allah, tidak sesuai dengan maunya Tuhan, tidak bisa dong masuk surga. Seperti Bapak Ibu mau masuk bekerja, kalau hidup calon karyawan tidak mau ikuti peraturan perusahaan, kalau tidak mau standar dari perusahaan, ya tidak bisa saudara, pasti dipecat. Demikian juga kita di Indonesia, harus ikuti hukuman aturan, saya jangan ngatur sendiri saudara.
Ya, kalau ngatur sendiri ya silakan keluar dari Indonesia. Kalau mau ngatur sendiri tidak taat kepada hukum Indonesia. Sama juga kalau tidak ikutin aturan surga, yang jangan masuk surga. Kalau mau ikut Yesus, ikuti Yesus. Kalau tidak mau ikut dengan Yesus, ya sudah tidak jalan dengan Tuhan Yesus. Kalau berseberangan dengan Tuhan, ya sudah. Hidup memang sebuah pilihan. Tapi bagi Bapak, Ibu, dan saudara saya, mari ikuti firman Tuhan. Ikuti firman-firman yang selalu saya sampaikan malam, pagi, malam bersama hamba Tuhan yang lain. Bapak bisa terus cari isi hidup kita, isi hari-hari dengan tentang pekerjaan Tuhan, tentang kerajaan surga, tentang janji yang kekal, janji yang sempurna, kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan Yesus. Mari berarti melalui firman Tuhan tadi kita sudah baca, supaya kita hidup dulu kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan saya mau bahas tentang kasih yang timbul dari hati yang suci, hati yang nurani, yang murni, dan iman yang tulus, ikhlas. Itu ayatnya ada di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama baca. Jadi sebelum saya terangkan dulu sebentar singkat saudara, suratan Rasul Paulus ini adalah suratan Rasul Paulus sendiri, ya, ditujukan kepada anak rohaninya nih, Timotius, anak rohani saudara. Maka nanti disebut anakku yang sah dalam iman, ya. Jadi ini juga firman Allah juga saat ini ditujukan kepada kita semua. Waktu itu ditujukan kepada Timotius, saat ini ya bukan tujuan Timotius saudara, ya. Timotius sudah masuk ke Firdaus, sudah ke surga. Rasul Paulus juga. Ini firman Allah buat kita semua, ya. Tapi dalam sejarah suratan Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius, anak rohani yang dibimbing sama Rasul Paulus. Karena Timotius ini anak yang taat. Demikian kita belajar supaya menjadi anak Tuhan yang taat, bukan menjadi anak Tuhan yang bandel. Dan yaitu kalau sudah taat kepada firman tidak bandel, ayo ikuti. Ini firman Allah buat kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, ini perintah Tuhan. Berarti kalau kita perintah Tuhan, kita pun harus turut tunduk kepada otoritas Tuhan. Maka Rasul Paulus berarti dipakai Tuhan ini. Bukan dari Paulus Rasul manusia. Coba di atas perintah saya sendiri. Wah, nggak cocok saudara. Tapi kalau Rasul disebut Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, wah saya tunduk. Berarti firman Allah buat kita semua. Juru selamat kita, amin. Berarti juru selamat Bapak Ibu bersama saya. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amin. Bicara kita, bukan Rasul Paulus, bukan Timotius, tapi kita semua. Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Berarti kalau kasih karunia menyertai Timotius, demikian kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu. Sebab firman Allah sudah saya katakan ini buat kita semua, bukan kepada Timotius saja. 2000 tahun yang lalu benar. Ini ditulis kurang lebih tahun 70-an saudara, ya. Ya, kurang lebih tahun 7 tahun ini, tahun Masehi, ya. Dan kita belajar supaya betul kita cinta Tuhan. Karena Paulus mempunyai 3 maksud. Ya, kalau kita lihat ini ya, kitab Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius, setelah Timotius, Titus lah. Ini 3 kitab ini disebut surat penggembalaan, kitab penggembalaan. Ya, maka isinya gembala, sebagai Paulus sebagai gembala, maka disebut anakku. Ya, disebut anakku yang sah di dalam iman. Sebagai gembala, anak rohani disebut domba. Dan ini Rasul Paulus bicara kepada Timotius, anakku yang kekasih, anak yang dicinta, sayang, anak rohaninya ya. Itu tertulis pula di dalam 1 Korintus pasal 4 sudah. Saya mau baca. Surat 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kau turuti dalam Kristus, hidup yang kau turuti sesuai dengan pujian yang saya sampaikan tadi, hidup menurut kehendak Tuhan. Karena Timotius juga taat kepada bapak rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Seperti yang kuajarkan di mana dalam setiap jemaat. Jadi surat tersebut kepada Timotius, Timotius yang disayang sama Tuhan, disayang juga disayang oleh Rasul Paulus, dan ini firman Allah buat kita semua, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang kita kuat di dalam iman dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan ayat ketiga, aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkau
supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi suratan Rasul Paulus kepada Timotius, mohon maaf saudara, mohon maaf, masih tenggorokan suak gatal Bapak Ibu ya. Dan di dalam nama Tuhan saya tidak batuk lagi. Saya melangkanin iman sampai terakhir tidak akan batuk. Seperti yang waktu yang lalu saya ngomongkan, tidak akan batuk lagi. Dalam iman, dalam nama Yesus. Jadi suratan Paulus kepada Timotius merindukan Timotius punya sifat ketaatan kepada Bapak Gembalanya itu Rasul Paulus, supaya tinggal di Efesus dalam rangka penggembalaan jemaat di Efesus perlu digembalakan. Jadi seperti saya menggembalakan Bapak Ibu semua di dalam melalui YouTube ini firman Allah, supaya Bapak Ibu tetap tinggal dalam firman Tuhan. Ini menjadi taat kepada firman Tuhan, yaitu mari kita baca berikutnya. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah. Dan banyak orang Kristen tidak tertib. Malah itu mari saya nasihatkan Bapak Ibu, mari tertib dalam iman, yaitu ayat yang kelima. Tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati murni, yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mari jaga hati yang suci dari firman Tuhan, saudara. Semuanya hati murni yang tulus ikhlas itu dari firman Allah. Di luar firman Allah tidak bisa dibentuk. Maka pentingnya kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya, tetapi ada orang-orang tidak sampai kepada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Karena tidak taat kepada firman Tuhan, tidak bisa, saudara. Maka pentingnya kita taat di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Kita minta sama Tuhan. Roh Kudus tuntun kita. Ayat 7. Mereka tuh hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Amin. Ya. Sebab hukum Taurat itu Tuhan yang tetapkan, firman Tuhan. Ayat 9. Ya, dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh banyak umum. Para umumnya bangsa Israel dulu tidak taat kepada hukum Taurat. Dia banyak bandel, saudara. Tapi bagi Bapak Ibu, mari ikuti firman Tuhan. Supaya kita memiliki kasih yang timbul, hati yang suci, hati murni yang iman yang tulus ikhlas, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 10 dan 11. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan yang seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Coba kita hidup di dalam ajaran sehat, di dalam kebenaran firman Allah. Itu jangan menjadi orang pemburit, penculik, pembohong, pencina. Jangan, saudara. Tapi mau hidup kita kudus, layak di hadapan Tuhan. Ayat 11 terakhir. Yang berdasarkan Injil dari Allah mulia dan maha kebahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Mari kita berdasarkan hidup di dalam firman Tuhan. Injil yang maha mulia dan maha bahagia. Hidup kita bahagia kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui firman-firman yang saya sampaikan, mari Bapak Ibu, kita taat aja kepada firman Allah. Jangan neko-neko. Orang Kristen tuh gampang saja, asal ikuti firman. Yang repot adalah orang tipe orang Kristen yang bandel. Dia bandel sendiri, jadi troublemaker sendiri. Tapi bagi kita menjadi anak yang henhau, anak yang uhau di hadapan Tuhan. To be a good son. Anak yang taat kepada firman Allah. Sehingga menjadi hamba Tuhan yang taat. Bukan menjadi hamba Tuhan yang bandel. Bukan menjadi hamba Tuhan bohongan. Yang jago firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak bisa, saudara. Mari, saya himbau kepada setiap kita, termasuk diri saya, supaya saya menjadi pelaku firman Tuhan. Bukti saya senantiasa dipelihara. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan. Bukti nyata Yesus begitu baik. Kok Yesus begitu baik, mari kita mau cinta Yesus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ketua dengan firman Tuhan, kita mau taat. Kita mau selalu turut kehendak Tuhan, bukan nurut kehendak daging, bukan nurut kehendak manusia. Ikuti kehendak Tuhan, sehingga hidup kita memiliki kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas. Itu hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Komitmen kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan menantikan kematian. Tapi selagi kita hidup komit dengan Tuhan, kita menurut kehendak Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu kita semua, dipakai Tuhan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.